Selalu bersama ku rapuh tanpa dia seperti kehilangan arah sebab ku sayang dia sebab ku kasih dia sebab ku tak rela tak selalu bersama ku rapuh tanpa dia seperti kehilangan Gampang banget buat bantuin kita kejar target. Thank you banget. karena dengan Terlalu lama kau terkenang, hancurkan diri yang jauh tenggelam dalam mencoba untuk lepaskan beban. Kau beli mimpi semu tak berarti sendiri, tak mampu kau beranjak pergi. Jalan yang panjang, nanar kau tatap, tak lagi peduli semua yang terjadi. Semakin dalam larut tanganmu melayang, mimpimu hadirkan sebuah penantian. Alunan hampa aja kau bernyanyi, akhirnya kau pun pergi, tak kembali. Banyak sudah kisah yang tertinggal, kau buat jadi satu kenangan. Seorang sahabat pergi tanpa tangis sarungi mimpi. Selamat jalan kawan, cepatlah berlabuh. Mimpimu kini telah kau dapati, tak ada lagi seorang pun yang mengganggu kau bernyanyi. Oh, iya, iya. Oh, sih. Wah. Mbak Riza juga fotonya kayak ini. Mohon maaf Bapak Ibu bisa di-mute semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar siang ini yang sedang berbahagia. Yang terhormat kepada Bapak Kepala SMP Negeri 20 Surabaya, DRS RA Sukmo Darmono MM,
Yang kami hormati Bapak penyaji materi pada webinar siang ini, serta Bapak Ibu guru staf karyawan yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat menghadiri webinar pada siang hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Adapun topik yang akan kami bahas dalam webinar pagi siang ini adalah pemanfaatan majalah sekolah sebagai penguatan literasi baca dan tulis. Di sini saya, Ulfa Triita Martia, akan bertugas sebagai moderator pada webinar siang hari ini. Bapak, Ibu, di depan kita sudah ada beberapa narasumber yang sudah hadir. Narasumber pertama, Bapak Bangkit Irmanuddin Bahari, MPD sebagai narasumber pertama. Kemudian Bapak Pringgo Satrio Yudo, SPD sebagai narasumber kedua. Dan selanjutnya Bapak Nungki Kurnia Mahendra, SPD selaku narasumber ketiga pada webinar siang hari ini. Di sini, selaku moderator, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMP 20 Surabaya. Ketiga, doa. Keempat, sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Surabaya. Yang kelima, penyajian materi pertama. Yang keenam, penyajian materi kedua. Dan yang ketujuh, penyajian materi ketiga. Dan terakhir, sesi tanya-jawab. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilahkan. Hadirin dipersilahkan berdiri. Indonesia dan Negeriku bangsaku, bangunlah jiwa Selanjutnya menyanyikan Mars SMP Negeri 20 Surabaya.
Aduh. SMP Negeri 2 Purwakarta. SMP Negeri 2 Hulu Surabaya. Bapak, Ibu, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Memasuki acara ketiga, yaitu doa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Andi Saputra MPD. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kegiatan hari ini kita mulai, kita menundukkan kepala sejenak. Terasa kita meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan yang akan kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, izinkanlah saya akan memimpin doa dalam agama Islam. Bagi yang beragama selain Muslim, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة وأهل القرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضلال. اللهم اهتم لنا بالإيمان، اللهم اهتم لنا بالإسلام، اللهم اهتم لنا بالحسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 20 Surabaya kepada Bapak Dr. S.R.A. Sukmo Darmono MM. Saya persilahkan waktunya Bapak. Terima kasih. Bisa didengar. Halo. Terdengar Baik Bapak. Pak. Ampun, Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Mohon maaf Bapak, suaranya tidak terdengar Bapak. Halo, Sudah, bisakah terdengar? Halo. sudah Pak. Oh ya. Ya, terima kasih pada semuanya saja yang sudah menyelenggarakan kegiatan webinar ini. Mudah-mudahan ini terus menginspirasi buat teman-teman semua. Bilang lagi. Mohon maaf Bapak, hilang lagi suaranya. Gak jelas mungkin. Volume kurang besar mungkin. Halo, halo, Sudah Pak, sudah dengar. sudah bisa didengar ya? Halo, Nggih, Pak, Bapak. nggih Pak. Benar. berarti ini sinyal. Masih agak berebut, Bapak. Halo, 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 halo. Masih kecil suaranya Bapak. Halo, cek. Oh ya, terima kasih. Sudah. Ya, teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Semoga Bapak acara-acara seperti ini, kegiatan seperti ini bisa terus nanti, dan siapapun yang bisa menjadi narasumbernya bisa
bagi pengetahuan, juga ini bermanfaat semuanya saja. Karena khususnya kegiatan webinar ini ada kaitan dengan bagian kita semua selaku. Untuk itu bisa diagendakan atau dijadwalkan paling tidak sebulan kita sekali atau dua kali, silakan siapa yang sudah mempunyai kegiatan kali ini biasa, karena kita sebagai guru memang seharusnya di dalam literasi berkaitan dengan juga literasi yang akan membuka wawasan mobilitas kepada para siswa, maka kita bisa melaksanakan literasi di sekolah terhadap siswa itu dengan sangat baik. Kalau kita yang mengamati itu menjadi seorang literasi yang baik. Saat kita sendiri sebagai guru kurang literasinya, maka otomatis pada saat kita kegiatan yang terkait dengan literasi di sekolah tentunya tidak bisa berjalan dengan maksimal. Karena kuncinya sekali lagi, apapun yang akan kita sampaikan pada siswa, maka kita sebagai guru selayaknya dalam lebih dahulu menguasai. Misalnya kita guru matematika, kita bisa mengajar saat kita menguasai dulu materi matematika yang kita ajarkan ke siswa. Atau sebagai guru bahasa Inggris, kita menguasai dulu bahasa Inggris yang akan kita berikan pada siswa, maka itu bisa tercapai. Oleh sebab itu, berkaitan dengan kegiatan literasi ini alangkah bagusnya kalau memang itu adalah dimulai dari kita, khususnya para guru, agar kita ini pesannya juga semakin luas. Otomatis pada saat kita mengajarkan anak tentang literasi dan memberikan dan berbagi wawasan pengetahuan yang sudah pernah kita miliki dan kita ketahui, maka pasti juga bisa kita sampaikan kepada siswa dengan baik. Untuk itu sekali lagi, selamat menjalankan kegiatan aktivitas ini. Semoga bahwa kegiatan ini betul-betul bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk jenjang karir kita sebagai guru, tentunya paling tidak untuk bekal pribadi kita, untuk wawasan kita sendiri akan semakin bertambah. Sekali lagi, semoga sukses dan lancar acara kegiatan webinar hari ini, siang ini. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Semoga apapun ilmu yang kita dapatkan nantinya bisa kita bagi kepada para siswa. Dan harapannya SMP 20 ini bisa tumbuh oleh kemampuan guru-guru yang luar biasa, menghasilkan siswa yang luar biasa, maka sekolah kita SMP Negeri 20 ini tentunya menjadi sekolah yang luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, kali ini kita telah memasuki acara inti, yaitu penyajian materi oleh narasumber. Saya persilahkan untuk Bapak Bangkit Irmanuddin Bahri MPD untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak DRS RA Sukmo Darmono MM selaku Kepala SMP Negeri 20 Surabaya. Bapak Ibu semuanya baik di sini yang hadir yaitu dari Bapak Ibu guru yang aktif ya, masih mengajar di SMP Negeri 20 Surabaya ataupun yang sudah purna. Berikut ini ada Pak Kus Bandi ya. Selamat siang Pak Kus. Ini istimewa sekali bisa bergabung dengan kami walaupun sudah purna dari SMP Negeri 20 tapi semangatnya untuk literasi ya. Maka salah satu kegiatan pada siang hari ini yang di sini kita
apa belajar literasi ya, hubungannya dengan majalah sekolah yang kita beri nama majalah Semprong ya. Itu salah satunya dedikasi ini juga untuk Bapak Ibu guru yang sudah purna yang dulunya memberikan nama Semprong gitu. Selain itu, yang saya hormati juga Bapak Ibu guru yang lainnya dari sekolah-sekolah yang lain yang berkenan bergabung dengan sekolah kami untuk melaksanakan eh, webinar mengenai literasi ini ya. Walaupun mungkin di sini kita tadi ya sudah disebutkan narasumber, bukan berarti kita itu sudah apa ya ilmunya itu lengkap sekali, terutama dalam hal literasi, tetapi di sini harapannya kita semuanya nanti bisa belajar bersama. Gitu. Eh, Sebelumnya, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita semuanya dapat berkumpul, bersilaturahmi dan belajar bersama pada siang hari ini. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah nanti. Untuk selanjutnya mohon izin Bapak Ibu untuk share screen. Mohon maaf Bapak Ibu sudah bisa terlihat nggih? Sudah, Pak. Nggih, Sampun, Pak. sampun Sudah, nggih. Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Sesuai dengan agenda pada siang hari ini di sini adalah belajar bersama mengenai pemanfaatan majalah sekolah sebagai wujud penguatan literasi. Ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama itu literasi baca ya atau membaca dan yang kedua adalah literasi yang berhubungan dengan menulis ya. Di sini Bapak Ibu selanjutnya ya. Ya. Di sini salah satu geguritan saya yang saya muat ya. Di sini saya harapkan sebagai opening ya yang dimuat di majalah Cemprong edisi yang pertama ya. Itu ini Bapak Ibu Mardika Sinau ya. Di sini Mardika Sinau kang dadi warta kaajab bisa dadi usada tumrap panggula wentah siswa. Kang gadang dadi panruse bangsa ya. Mardika dudu mung minangka sesanti nanging tata lair nata jati diri. Ati, lati lan pakarti nyawiji lelandhesan ngilmu kang sejati. Para siswa kagulawentah kanthi ngilmu sejati, tansah ngati-ati ing pepali, ora sembrono ing pakarti. Lamun luput gelem ngakoni lan sumadya ngowahi ing tembe mburi. Kanggo bisa nggayuh urip mukti. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah harapan saya yang saya tuangkan dalam bentuk puisi yang berbahasa Jawa. Harapannya di sini adalah saya berangkat dari kurikulum Merdeka ini adalah latar belakang yang tepat atau momentum yang tepat untuk kita belajar literasi dan intinya adalah ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Sukmo tadi, yaitu adalah untuk siswa. Semuanya muaranya kita belajar itu hanya untuk siswa, yaitu memenuhi kebutuhan siswa. Baik itu secara individu maupun nanti secara kolektif itu berupa siswa-siswi SMP Negeri 20 Surabaya. Oke, Bapak Ibu, di sini saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada tim majalah ataupun tim yang membantu kita dalam melaksanakan webinar pada siang hari ini. Kita mulai Bapak Ibu, apakah literasi itu penting ya untuk diri kita, untuk orang lain ataupun untuk masyarakat kita, yaitu di sini literasi merupakan suatu kebutuhan
yang tentunya di sini adalah untuk turut berpartisipasi dan berkiprah pada abad ke-21 ini, Bapak Ibu. Kita diperlukan untuk menguasai sebuah keterampilan. Salah satunya ini adalah berupa literasi dasar, kompetensi, dan kualitas karakter yang ini semuanya adalah salah satu bagian dari kurikulum kita di kurikulum Merdeka pada saat ini, Bapak Ibu, yang semuanya ini merupakan latar belakang dari kita melaksanakan program-program literasi yang berbasis sekolah. Di sini Bapak Ibu perlu diketahui bahwa di literasi dasar yang perlu kita jadikan proses pendidikan kita, khususnya dalam hal ini tadi saya sampaikan untuk batasan, ya. Untuk batasan yang kita gunakan adalah dalam lingkup sekolah, maka di sini ada 6 literasi yang wajib kita gunakan ataupun wajib kita kuasai selama nanti melakukan kegiatan belajar mengajar. Ya. Yang pertama di sini adalah literasi bahasa dan sastra. Karena apa? Literasi sangat memungkinkan, ya, ketika di sekolah itu nanti ada program literasi, pasti yang menjadi ujung tombaknya adalah guru bahasa. Ya. Walaupun sebenarnya itu hal yang kurang tepat, ya, tetapi itu semuanya tanggung jawab kita semuanya, Bapak Ibu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan literasi. Karena apa? Di sini yang kedua juga kita mengenal literasi sains. Ya, jadi di kehidupan kita tidak akan luput dari sains, ya, ilmu pengetahuan yang pastinya itu akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Untuk yang ketiga, di sini ada literasi budaya dan kewargaan, karena kita hidup dalam kerangka budaya dan kita hidup sebagai warga negara yang patuh pada aturan negara. Nah, maka di sini literasi ini juga dianggap penting. Selanjutnya, untuk literasi finansial, ya, di sini sebenarnya secara tidak langsung ilmu ekonomi pasti akan melingkupi semuanya kegiatan kita, khususnya kalau kita belajar secara khusus di sekolah, ya juga bisa melalui pelajaran-pelajaran IPS dan sebagainya. Untuk selanjutnya, di sini ada literasi digital, Bapak Ibu. Karena apa? Tentunya kalau kita belajar, ini ada kodrat alam dan kodrat zaman, ya, Bapak Ibu. Zaman kita sudah bergeser dari tahun-tahun sebelumnya yang mungkin ini tidak mengenal kata istilah digital, ya. Itu sebelum-sebelum ini, ya. Tetapi untuk abad 21 ini era digital, ya, semuanya sudah berbasis digital, maka literasi digital pun perlu kita gunakan untuk kegiatan kita pada pembelajaran khususnya. Itu apalagi ketika kita menghadapi siswa Gen Z, ya, atau generasi Z, ya. Di sini tidak mungkin kita meninggalkan teknologi, ya. Jadi itu adalah sebagai daya dukung kita ketika melaksanakan pembelajaran. Yang terakhir, Bapak Ibu, tentunya di sekolah pasti tidak asing lagi dengan istilah ini, yaitu literasi numerasi. Ya, literasi numerasi yang biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan ANBK. Nah, di sini eh, panjenengan tidak asing lagi, ya. Ini hanya penyebutan istilah saja kita diskusikan pada siang hari ini, tetapi sebagai praktisi, ya, panjenengan sudah melakukan semuanya di sekolah masing-masing. Untuk hal yang dianggap penting, ya, mengenai literasi ini, kita sebenarnya bisa mengkaitkan dengan konsep-konsep wacana yang biasanya kita pelajari dalam hal berbahasa, ya. Wacana itu ada dua, yaitu wacana lisan dan wacana tulis, ya. Bahkan ketika kita belajar bahasa, kita mengenal dulu, Bapak Ibu, ada bahasa lisan dan bahasa tulis. Nah, di sini kaitannya ada dua hal. Yang pertama itu adalah teks. Ketika kita belajar berliterasi, tidak akan mungkin lepas dari teks. Nah, berarti
kita belajar menulis, kita belajar berkarya, yang semuanya ada hubungan dengan literasi, pasti nanti ditanyakan dengan hubungan teks ini ya. Ibaratnya kita membuat puisi, mana tulisan puisinya, mana karyanya. Nah, pasti yang ditanyakan teks. Yang kedua, Bapak Ibu, hasil teks tadi sebenarnya adalah wujud dari penuangan ya. Maka ini tadi dikaitkan antara baca dan tulis ya. Jadi ketika kita membaca pasti itu responnya adalah sebagai wujud dari ilmu yang kita serap yang nantinya itu akan bisa mencerminkan sebuah kecakapan berpikir ya. Jadi berpikir di sini adalah modal ketika kita belajar berliterasi. Ya, maka kadangkala dalam ilmu bahasa ada ide pokok, ada kalimat utama. Nah, ini yang ilmunya dari Pak Kus ini ya. Kalau ide itu belum diwujudkan dalam bentuk hasil yang bisa dilihat oleh orang lain, tetapi kalau kalimat itu sudah dituliskan. Nah, itu mungkin seperti itu yang saya terima ilmunya. Ya. Terus berikutnya, Bapak Ibu, ketika kita itu berliterasi tadi memang saya kerucutkan karena kalau kita belajar masalah bahasa ya bahasa itu keterampilannya Bapak Ibu ada 4. Keterampilan yang bersifat pasif ada, keterampilan yang bersifat aktif juga ada. Yang pasif itu adalah mendengarkan ya. Terus yang kedua itu ada membaca ya. Nah, maksud saya pasif, membaca memang melakukan tindakan, tetapi intinya adalah menyerap pengetahuan ataupun ilmu. Jadi ini intinya adalah memasukkan ilmu ya, memasukkan informasi ke dalam diri kita. Namun untuk dua hal lagi keterampilan bahasa yang kita sering lakukan adalah berbicara dan menulis. Nah, di sini eh, dua hal itu sudah bersifat aktif karena nanti karya panjenengan ya, itu akan terlihat, akan dikonsumsi oleh publik. Nah, itu menjadikan keterampilan itu bersifat aktif. Maka di sini yang berkaitan dengan majalah yang saya kerucutkan ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama adalah baca, yang kedua adalah tulis. Membaca dan menulis merupakan literasi yang dikenal paling awal dalam sejarah peradaban manusia. Nah, keduanya tergolong literasi fungsional dan berguna besar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki kemampuan baca tulis, seseorang dapat menjalani hidupnya dengan kualitas yang lebih baik, terlebih lagi di era yang semakin modern, yang ditandai dengan persaingan yang ketat dan pergerakan yang cepat. Nah, di sini Bapak Ibu, antara membaca dan menulis ini adalah dua hal yang sangat melekat ya, yang sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Bahkan kalau saya mengamati ya ataupun mempelajari di Jawa ya, orang Jawa itu sudah mengenal tulisan itu sejak abad ke-9. Bahkan sekarang sudah sampai abad ke-21. Nah, tentunya di sini adalah sebuah urutan, sebuah alur ya ataupun plot yang sangat lama ya peradaban ini kita bangun. Tentunya peradaban ini akan semakin berkembang ya, dengan sangat cepat guys. Jadi di sini tadi dengan bantuan teknologi ataupun yang bersifat digital tentunya keterampilan ini akan menuntut kita semuanya untuk melakukan sebuah perubahan. Guys. Berikutnya Bapak Ibu mengenai prinsip-prinsip dasar pengembangan dan implementasi literasi baca dan tulis. Ada beberapa prinsip yang ini harus kita lakukan. Yang pertama yaitu prinsip keutuhan dan eh, kemenyeluruhan ataupun holistik, Bapak Ibu. Yang kedua yaitu prinsip keterpaduan, terintegrasi. Yang ketiga yaitu prinsip keberlanjutan. Yang berikutnya, yang keempat adalah prinsip kontekstualitas. Yang kelima yaitu prinsip responsif kearifan lokal. Ya, seperti ini Bapak Ibu, ini adalah prinsip-prinsip yang bisa kita gunakan sebagai dasar pengembangan literasi khususnya di sekolah. Jadi literasi yang kita sampaikan tadi tidak bisa dipecah-pecah, semuanya itu adalah bentuk holistik yang semuanya itu akan bersifat terpadu
yang tentunya ini menjadi tanggung jawab kita semuanya sebagai guru untuk menerapkan ataupun melatih siswa-siswi kita belajar literasi, Bapak Ibu. Berikutnya, untuk keberlanjutan di sini, Bapak Ibu, tentunya panjenengan semuanya pasti menginginkan bahwa literasi yang didapatkan oleh siswa-siswi kita itu terus berkembang. Nah, tentunya bagaimana ketika di SD diajari baca, di SMP juga diajari baca, di SMA diajari baca, bahkan di perguruan tinggi juga masih diajari membaca. Nah, namun tingkatan dari bacaan di sini juga akan berbeda, Bapak Ibu. Sering kita melihat di pojok baca, contohnya seperti itu. Nah, pojok baca yang ada di kelas kita itu sebaiknya itu juga dipilah-pilah bacaannya untuk jenjang-jenjangnya, khususnya kalau kita di SMP ya kelas 7, 8, 9 tentunya juga akan berbeda. Itu sangat mendukung apabila kita memfasilitasi ataupun memberikan sarana dan prasarana yang tepat untuk tujuan apa? Keberlanjutan tadi. Berikutnya adalah prinsip kontekstual. Ini memang kalau menurut saya ini ada kaitannya dengan tadi Bapak Ibu untuk perkembangan zaman yang kita alami Bapak Ibu. Tentunya kita tidak mungkin kita hanya mengajarkan ada beberapa hal yang mungkin itu sudah, oh dulu ini yang diajarkan guru saya. Berarti sekarang akan sangat tepat ketika saya ajarkan kepada siswa saya. Nah, tentunya di sini juga tidak akan tepat. Karena apa? Ilmu itu sudah berkembang dan kita memahami bahwa siswa-siswi kita itu sudah memiliki karakter-karakter yang berbeda. Bahkan kita sudah mengenal bahwa pendidikan kita atau model pembelajaran kita ada yang bersifat diferensiasi. Nah, di sini akan menampilkan eh, pembelajaran kontekstual, prinsip-prinsip kontekstual yang itu kita kaitkan dengan lingkungan sekitar pembelajaran kita, yaitu akan sangat memungkinkan bahwa siswa nanti akan mendapatkan dukungan untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing dan cara belajar yang berbeda-beda seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir kearifan lokal Bapak Ibu, responsif kearifan lokal. Nah, ini penting Bapak Ibu, terutama ketika kita nanti akan melaksanakan program-program sekolah yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Nah, contohnya Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan P5, nah ini yang sangat baru Bapak Ibu, di kurikulum merdeka ada co-kurikuler, yaitu ada proses kegiatan belajar mengajar yang dinamakan P5, yang ini berbasis karakter. Nah, di sini tentunya bukannya tidak mungkin Bapak Ibu bahwa setiap karakter di daerah itu akan berbeda-beda. Nah, tentunya di sini memerlukan sebuah literasi ataupun riset yang sangat baik sehingga nanti ketika kita melaksanakan pembelajaran mengenai proyek profil pelajar Pancasila di sini bisa menampilkan karakter-karakter yang berbeda-beda yang diakui oleh negara dengan apa? Poin yang kedua yaitu berkebinekaan global. Jadi saya rasa kita tidak perlu takut untuk berbeda. Asalkan di sini nanti adalah mencerminkan prinsip responsif terhadap kearifan lokal yang ada di daerah kita. Berikutnya Bapak Ibu, di sini kalau kita melakukan literasi, membaca dan menulis itu yang di sekolah, nah, kalau kita bisa membedakan dari nanti penerapannya itu ada 3 hal. Yang pertama itu adalah berbasis kelas, yang kedua berbasis budaya sekolah, yang ketiga itu merupakan basis dari masyarakat. Tentunya kita sering mendengar bahwa Ki Hajar Dewantara itu menyampaikan bahwa ada trikon ya, 3 kondisi yang mendukung pembelajaran ataupun pendidikan, yaitu yang pertama pembelajaran dari orang tua, kedua dari sekolah, yang ketiga dari masyarakat. Ya, di sini coba kita mengupas satu persatu, yaitu Bapak Ibu yang berbasis kelas. Ya. Tentunya panjenengan semuanya tidak asing ya, ataupun sudah melakukan bahwa panjenengan menyediakan pojok baca di kelasnya masing-masing. Ya. Itu sudah merupakan sebuah gerakan literasi yang dimulai dari klasikal ya, berbasis kelas. Nah, tadi
sesuai dengan jenjangnya juga bisa berbeda, bahkan dengan jenjang yang sama, dengan kreativitas kita bisa juga akan membedakan antar kelas. Sama kelas 7 bacaannya bisa berbeda beraneka ragam asalkan dalam tingkatan yang sama ya tadi seperti itu. Yang pertama Bapak Ibu, di sini adalah jumlah pelatihan fasilitator literasi baca tulis untuk kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan. Sama seperti yang kita lakukan pada siang hari ini Bapak Ibu, ini adalah merupakan bentuk pelatihan untuk fasilitator sehingga nanti kita bisa melaksanakan gerakan-gerakan literasi sesuai dengan basic kita masing-masing. Yang kedua yaitu intensitas pemanfaatan dan penerapan literasi numerasi dalam kegiatan pembelajaran baik berbasis masalah maupun berbasis proyek. Bapak Ibu, di sini panjenengan saya yakin panjenengan semuanya sudah tidak asing ketika pembelajaran pasti berbasis proyek. Yang kedua berbasis masalah ataupun problem. Nah, semuanya itu sebenarnya Bapak Ibu itu melatih siswa itu dalam menyelesaikan permasalahan ataupun membuat proyek-proyek yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, itu merupakan proses dari kegiatan literasi yang bisa terintegrasi dalam hal pembelajaran. Selanjutnya yaitu ini ada skornya yaitu Bapak Ibu skor dari PISA dan sebagainya di sini itu kita bisa membaca Bapak Ibu hasilnya bahwa negara kita kalau dibandingkan dengan negara yang lain tentunya di situ akan eh, bisa kita evaluasi Bapak Ibu kenapa kita seperti ini kenapa kok negara lain bisa seperti itu ya seperti itu tentunya ini sebagai motivasi ketika kita nanti melaksanakan pembelajaran literasi di dalam kelas. Selanjutnya Bapak Ibu di sini adalah berbasis sekolah. Sama halnya seperti ketika kita membuat keyakinan kelas ataupun membuat eh, kesepakatan kelas, itu tentunya bisa kita kembangkan menjadi sebuah budaya sekolah yang di sini nanti yang pertama itu kita perlu membahas jumlah dan variasi bahan bacaan. Ya, di sini eh, sekolah itu pastinya akan memberikan fasilitas yang terbaik, terutama dalam hal penyediaan bahan bacaan. Ya, ketika di sekolah ini pasti rujukannya adalah perpustakaan. Kemarin untuk SMA Negeri 20 sedikit informasi Bapak Ibu, kita mencoba untuk mengajukan buku ya, ataupun bacaan melalui BRIN. Nah, itu mungkin nanti mudah-mudahan bisa kita wujudkan sehingga nanti bahan bacaan di perpustakaan kita itu akan menjadi semakin banyak dan memadai Bapak Ibu. Berikutnya, frekuensi peminjaman bahan bacaan perpustakaan Bapak Ibu. Nah, di sini sebenarnya perlu kita membahas masalah motivasi untuk membaca ya Bapak Ibu. Kalau kita memahami motivasi itu ada dua, motivasi dari dalam diri maupun motivasi dari luar. Nah, di sini tentunya kita bisa memanfaatkan keduanya ini jika siswa kita itu belum menyadari bahwa dirinya itu perlu memiliki literasi baca dan tulis ataupun membaca, tentunya motivasi yang dari luar, eksternalnya itu yang perlu kita tambahkan Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya kita memberikan suatu kebiasaan, pemahaman, supaya siswa itu mau membaca. Nah, di sini adalah tugas kita semuanya sebagai guru untuk menuntun siswa-siswi kita berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing, Bapak Ibu. Berikutnya yang ketiga adalah jumlah kegiatan sekolah yang berkaitan dengan literasi baca dan tulis. Ya mudah-mudahan nanti kita mulai dengan satu model yaitu majalah sekolah. Berikutnya nanti akan tumbuh lagi program-program yang lain ataupun kegiatan sekolah yang lain nanti yang berbasis literasi Bapak Ibu. Monggo nanti kita bisa bekerja sama baik dari kurikulum, kesiswaan, humas ataupun sarana dan prasarana semuanya nanti kita wujudkan literasi sekolah yang terbaik untuk SMP Negeri 20 Surabaya. Selanjutnya adalah terdapat kebijakan sekolah mengenai literasi baca dan tulis. Mudah-mudahan nanti juga akan tersusun keyakinan-keyakinan sekolah yang nantinya itu memiliki ya,
budaya mengenai literasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa keyakinan sekolah yang sudah kita mulai, yaitu mengenai sekolah ramah anak, adiwiyata, dan sebagainya. Mungkin ini literasi adalah salah satu komponen untuk menuju dari beberapa hal tadi, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah jumlah karya atau tulisan yang dihasilkan oleh siswa dan guru. Nah, kita ingat Bapak Ibu, sedikit kita flashback, kita pernah membuat buku ya antologi bersama-sama ya seperti itu pada tahun 2020 yaitu dalam program Sasek Sabu, satu sekolah, satu buku. Nah, seperti itu adalah contoh sebagai wujud untuk menciptakan karya tulisan yang nantinya itu bisa kita apresiasi bersama untuk kegiatan literasi di sekolah. Ya, mudah-mudahan nanti dengan setelah webinar ini Bapak Ibu juga bisa mengirimkan atensinya berupa karya-karya terbaiknya itu melalui majalah Semprong yang ada di SMP Negeri 20 Surabaya. Selanjutnya adalah terdapat komunitas baca dan tulis di sekolah. Di sini kami melalui tim IT di Medsos yang bekerja sama dengan koordinator studio pendidikan yang ada di SMP Negeri 20 Surabaya. Selanjutnya juga ada dari koordinator lab komputer ya sebagai IT-nya ya di sini kami juga akan berusaha membuat komunitas untuk baca dan tulis melalui majalah sekolah ini. Tentunya eh, Kombel yang kita miliki di SMP Negeri 20 juga bisa menjadi sarana ketika kita bertemu secara Vikon pada siang hari ini. Terima kasih. Ini juga akan mendukung komunitas baca tulis di sekolah. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai basis masyarakat Bapak Ibu. Di sini keterlibatan orang tua dan masyarakat untuk mengembangkan literasi baca dan tulis ini sangat diharapkan Bapak Ibu. Monggo nanti melalui wali kelas yang ikut, Bapak Ibu guru mapel yang ada di sini juga bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang tua untuk pemahaman mengenai literasi yang akan mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah, Bapak Ibu. Di sini selanjutnya adalah strategi gerakan baca dan tulis di sekolah. Yang pertama yaitu adalah penguatan pelaku, Bapak Ibu. Seperti pada siang hari ini kita melakukan webinar, tujuannya adalah untuk penguatan pelaku. Jadi kita sebagai guru adalah salah satu pelaku literasi yang ada di sekolah. Peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar tadi sudah kita singgung juga. Harapannya di sini nanti ketika panjenengan sudah memahami, sudah melakukan tindakan literasi ataupun minimal baca dan tulis, tentunya akan termotivasi untuk menulis juga, menulis majalah ataupun menulis yang lainnya seperti antologi yang sudah kita pernah lakukan. Di situ akan menciptakan yaitu jumlah dan ragam sumber belajar yang bermutu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu perluasan akses terhadap sumber belajar dan cakupan peserta belajar. Sedikit informasi kemarin dari Perpustakaan SMP Negeri 20 melalui sarana prasarana yang kita diskusikan kemarin, kita sudah memiliki eh, aplikasi yang berbasis website ya untuk pinjam meminjam secara digital yang ada di Perpustakaan SMP Negeri 20 Surabaya. Selanjutnya adalah penguatan pelibatan publik dan penguatan tata kelolanya Bapak Ibu. Di sini kalau kita tadi perpus kita sudah punya pustakawan. Untuk yang lainnya nanti akan bisa kita koordinasikan kembali untuk mensukseskan yaitu gerakan literasi di sekolah di SMP Negeri 20 Surabaya. Berikutnya Bapak Ibu, ini kaitannya dengan tadi kita lebih mengerucutkan pada hal majalah sekolah Bapak Ibu. Majalah sekolah adalah salah satu media yang bisa digunakan untuk menyalurkan ide ataupun gagasan, pendapat yang ada di dalam pikiran kita, yaitu baik dari guru maupun siswa, serta siapa saja yang punya gagasan Bapak Ibu. Maka ketika beberapa kali kita berdiskusi, kita bercakap-cakap kemarin, saya menyampaikan bahwa nanti untuk majalah sekolah di sini nanti akan kita manfaatkan bersama-sama Bapak Ibu.
Buktinya karya yang sudah terbit di bulan Juni kemarin, itu majalahnya itu adalah gabungan dari karya-karya Bapak Ibu guru di SMP Negeri 20 Surabaya beserta dengan siswa-siswi SMP Negeri 20 Surabaya. Jadi di sini tidak hanya guru Bapak Ibu, semuanya akan terlibat dalam penyusunan majalah sekolah. Bahkan kemarin eh, dengan siswa yang PPL dengan yang ada di SMP Negeri 20 Surabaya, kita libatkan juga Bapak Ibu untuk mensukseskan penerbitan majalah sekolah. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain, khususnya Bapak Ibu yang sudah purna tugas, yang sudah pindah tugas juga boleh. Di sini kami majalah Semprong memfasilitasi ataupun eh, bisa memuat karya-karya panjenengan baik itu yang bersifat sastra maupun non sastra. Ya. Bapak Ibu di sini pemanfaatan majalah sekolah ini dapat meningkatkan kemampuan literasi baca dan tulis untuk siswa, yaitu yang pertama ini adalah aspek peningkatan motivasi membaca dan menulis. Nah, harapannya siswa-siswi kita di sini Bapak Ibu ketika kita lihat banyak yang kecanduan gawai. Nah, kemungkinan kalau kita mencoba mau mengintensifkan kegiatan-kegiatan literasi dengan membaca dan menulis, harapan yang kita inginkan adalah eh, pemanfaatan gawai tadi itu bisa dikurangi ya, yang kaitannya dengan permainan atau game ya. Kecanduan-kecanduan seperti itu bisa kita kurangi dengan melibatkan mereka untuk berliterasi, Bapak Ibu. Berikutnya yaitu memberikan pengalaman keterampilan jurnalistik, Bapak Ibu. Nah, kita juga sebenarnya melalui majalah sekolah ini juga sudah melatih siswa-siswi kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan jurnalistik. Bagaimana cara nanti menulis karya, bagaimana nanti cara peliputan. Karena di salah satu rubrik kita, Bapak Ibu, di situ ada Lentera Pendidikan. Nah, di situ adalah contoh peliputan secara wawancara, Bapak Ibu. Jadi nanti bagaimana prinsip-prinsip jurnalistik di sini juga kita bisa berlatih bersama ketika melaksanakan ataupun menyusun majalah sekolah di sini, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah memperkaya kosakata. Nah, tentunya kosakata yang kita miliki itu bisa berkembang ketika kita membaca dan menulis. Berikutnya adalah kepekaan dan kreativitas visual. Di sini beberapa rubrik yang kita miliki juga itu adalah berbasis visual, yaitu contohnya adalah komik, Bapak Ibu. Di situ siswa kita sudah bisa membuat komik yang kita terbitkan dalam bentuk majalah sekolah ini. Berikutnya adalah pemahaman etika dan ragam penulisan. Tentunya tadi saya singgung sebentar di awal yaitu antara wacana, yaitu tentunya wacana yang bersifat lisan dan tulis itu berbeda, maka di sini etika ataupun kode etik mengenai jurnalistik, di sini kita bisa belajar bersama dalam menyusun majalah sekolah. Yang berikutnya adalah pengenalan literasi digital, Bapak Ibu. Perlu diketahui bahwa majalah sekolah ataupun majalah Semprong yang dimiliki SMP Negeri 20 Surabaya ini kita buat tidak dalam bentuk cetak. Karena di sini bentuknya adalah flipbook. Ya, jadi majalah Semprong di sini belum ada yang bersifat cetak, maka harapannya literasi digital yang kita gaungkan di sini akan bisa tercapai dengan kita melakukannya di edisi-edisi berikutnya juga. Bapak Ibu, di sini majalah sekolah dengan kepengurusan yang terdiri dari guru dan siswa memiliki peran saling berkolaborasi untuk melanjutkan praktik baik dari kegiatan literasi yang telah dilakukan melalui pembelajaran di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa nanti majalah Semprong ini akan terbit setiap bulannya. Maka untuk di situ maksud dari prinsip keberlanjutan praktik baik ini akan selalu kita eh, ketengahkan ataupun kita perhatikan ini sebagai wujud kita untuk mendukung pembelajaran yang di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah. Karena apa? Karya-karya ini merupakan karya kita semuanya,
ketika kita tuangkan dalam bentuk majalah sekolah, maka itu bisa kita maknai sebagai artefak-artefak literasi yang tentunya nanti akan bisa dibaca oleh orang lain, bahkan lintas generasi, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, wujud dari sampul majalah Semprong yang kita miliki, Bapak Ibu. Ini edisi pada bulan Juni dengan covernya yaitu Bapak DRS RA Sukmodarmono MM selaku Kepala SMP Negeri 20 Surabaya yang kita wawancarai dalam rubrik Lentera Pendidikan. Ya. Maka di sini Bapak Ibu majalah Semprong ini mengambil moto literasi kunci sukses menuju prestasi. Seperti itu Bapak Ibu orientasinya. Di sini adalah orientasi yang lebih mendalam lagi Bapak Ibu. Di sini kami kenalkan tim redaksi yang sudah kita sepakati sebagai pelindung yaitu Bapak DRS RA Sukmodarmono MM. Sebagai pembinanya di sini terdiri dari Ibu Dewi Ratih Pratiwi SPD GR. Berikutnya ada Pak Budi Santoso SPD, Bu Siti Munawarah SPD MPD. Beliaunya bertiga di sini adalah merupakan wakil kepala sekolah dalam bidang kesiswaan, dalam bidang kurikulum, dan bidang humas. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, sebagai pemimpin umum, di sini eh, pada kesempatan ini saya yang menjabat. Berikutnya sebagai wakil pimpinan umum, yaitu Bu Nur Ita SPD GR. Selanjutnya untuk tim redaksi yang berlaku sebagai staf ahli, Bapak Ibu, di sini kami kenalkan Pak Pringgo Satrio Yudo, SPD. Beliaunya adalah guru prakarya ataupun TIK, sehingga harapan kami membantu dalam hal IT-nya, Bapak Ibu. Berikutnya ada Pak Nungki Kurnia Mahendra, SPD, selaku koordinator studio, Bapak Ibu. Jadi di sini juga akan membantu dalam proses eh, penyusunan majalah Semprong. Berikutnya ada Bu Ulfa Tri Ita Martia SPD GR. Ya, di sini Bu Ulfa juga membantu karena Bu Ulfa ini adalah staf dari tim studio. Berikutnya ada Bu Fatihatul Farihah MPDI. Nah, di sini juga membantu dalam bidang keagamaan karena di rubrik kami ada yang disebut mimbar agama. Berikutnya ada Bu Riza Anik Winarse SPD GR. Beliaunya di sini adalah guru bahasa Inggris yang nanti membantu di English Corner, Bapak Ibu. Berikutnya ada Bu Linda Krisnawati ya, SPD GR. Beliaunya ini guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 20 Surabaya. Beliaunya membantu dalam hal eh, editing yaitu tentunya di majalah hal yang bersifat jurnalistik itu perlu penyuntingan Bapak Ibu sehingga tugas beliaunya adalah editing bahasa. Berikutnya untuk pimpinan redaksi Bapak Ibu, di sini Pimretnya sudah kita tempatkan ya kita sepakati bahwa Roy Safli Ari Wijaya di sini adalah siswa. Jadi peran siswa di sini juga kami utamakan Bapak Ibu. Ini adalah anggota dari pengurus OSIS SMP Negeri 20 Surabaya. Untuk redaksi pelaksananya di sini Bapak Ibu ada Haryadi dan Parapuan ya. Ini juga dari tim OSIS. Berikutnya untuk koresponden dan artikel fotografi dan editor maupun kreatornya di sini anggotanya juga dari siswa-siswi SMP Negeri 20 Surabaya Bapak Ibu. Berikutnya, di sini sedikit saya kenalkan, nanti akan dikenalkan lebih jauh oleh Pak Pringgo bersama Pak Nungki. Rubrik majalah Semprong di sini yang pertama ada Lentera Pendidikan. Ini berisi guru-guru teladan yang ada di SMP Negeri 20 Surabaya. Jadi nanti Bapak Ibu menunggu giliran, nggih. Ini nanti akan diliput oleh redaksi dari majalah Semprong yang nantinya akan terbit sebagai cover depan. Nah, ini sebagai apresiasi bagi panjenengan nanti yang bisa eh, memberikan teladan-teladan yang baik bagi siswa-siswi di SMP Negeri 20 Surabaya.
Untuk berikutnya ada profil siswa, mohon maaf. Nah, di sini adalah siswa-siswa atau siswa-siswi yang berprestasi tentunya akan menjadi rubrik profil siswa. Berikutnya ada artikel ilmiah. Di sini sifatnya ada tulisan populer yang bersifat keilmuan. Karena apa? Di sini bukan ilmiah yang serius, yang perlu sumber-sumber atau apapun, referensi yang sangat mendalam, bukan Bapak Ibu. Jadi nanti kalau panjenengan bisa membantu ataupun menuliskan karya artikel ilmiah panjenengan yang bisa diterbitkan melalui majalah Semprong. Berikutnya ada artikel berita, ini meliputi berita-berita teraktual ya dan faktual yang ada di SMP Negeri 20 Surabaya dalam temporer ya atau dalam eh, penerbitan ya. Jadi umpama ketika bulan Juni ya, berarti artikel berita ini meliputi bulan Juni. Berikutnya juga seperti itu, Bapak Ibu. Berikutnya ada rubrik lensa IT yaitu mengenai pengetahuan teknologi informasi, Bapak Ibu. Portal P5 di sini adalah potret kegiatan P5 yang ada di SMP Negeri 20 Surabaya. Berikutnya ada kegiatan ekstrakurikuler. Kalau P5 itu kokurikuler, selanjutnya di sini juga ada ekstrakurikuler yang kita tampilkan dalam bentuk potret ya. Jadi sifatnya tidak berupa berita yang berat, tetapi di sini adalah galeri Bapak Ibu. Jadi foto-fotonya itu kita rangkai dan dilengkapi dengan keterangan atau caption yang itu menerangkan secara singkat. Berikutnya ada rubrik yang dinamakan Jawapedia, Bapak Ibu. Di sini salah satu ciri khasnya yaitu kita membahas mengenai pengetahuan Jawa dan belajar aksara Jawa, Bapak Ibu. Di sini nanti eh, kita bisa belajar mengenai eh, apa ya Jawa itu ya ciri khas ya. Jadi tidak tidak semua majalah ada di sini, Bapak Ibu. Berikutnya ada bimbingan konseling dari tim BK, Bapak Ibu. Ada mimbar agama dari tim guru agama dan English Corner dari tim guru bahasa Inggris yang semuanya itu kita tujukan untuk literasi bagi siswa-siswi kita. Berikutnya untuk Hasanah Sastra Bapak Ibu, ini monggo nanti yang panjenengan semuanya bisa menulis dengan tulisan-tulisan yang ringan, yang nanti itu bisa sebagai bentuk refreshing ataupun rekreasi ya. Ketika panjenengan penat, oh saya ingin menulis puisi, monggo nanti bisa diterbitkan ataupun dikirimkan melalui majalah Semprong ya. Kuritan ini adalah puisi bahasa Jawa dan cerita pendek ya. Monggo nanti panjenengan bisa berpartisipasi mengirimkan atensinya. Berikutnya adalah rubrik yang juga tidak kalah menarik Bapak Ibu. Ada anekdot, komik, resensi buku, asa otak, ini berupa TTS, dan zodiak. Nah, terus ada masak-masak, ini mengenai menu masakan, dan terakhir adalah toga. Di sini ada tanaman, obat, keluarga. Oke, harapan kami Bapak Ibu di akhir dari pemaparan saya ini, Bapak Ibu, ini adalah sebuah wujud publikasi, maka harapannya adalah semoga publikasi edisi pertama majalah Semprong ini menjadi awal yang menarik. Berikutnya, ketika sudah menarik, ya, publikasi ini dianggap berhasil, maka apresiasi demi keberlangsungan literasi di sekolah itu yang kami harapkan, Bapak Ibu. Jadi apresiasi dari panjenengan semuanya sangat kami harapkan ikut memiliki atensi, yaitu yang ketiga Bapak Ibu. Kami tunggu atensi untuk edisi berikutnya. Ya, tentunya di sini ada koordinasi nanti akan dijelaskan oleh Pak Nungki bagaimana caranya mengirim rubrik-rubriknya, karya-karya terbaik panjenengan supaya bisa termuat di majalah Semprong bagaimana cara teknisnya nanti akan disampaikan oleh teman-teman kita dari tim ataupun redaksi majalah Semprong. Oke. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik sehingga menghasilkan atensi-atensi panjenengan untuk majalah Semprong yang ada di SMP Negeri 20 Surabaya. Saya akhiri Bapak Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Bangkit atas materi yang sangat luar biasa dan mendetail Bapak. Selanjutnya narasumber yang kedua Bapak Pringgo Satrio Yudo, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 20, Bapak Dr. Andes R.A. Sukmo Darmono MM. Ya, saya perkenalkan dulu, saya Pringgo Satrio Yuda. Saya di sini sebagai tim ahli majalah Semprong. Sebelumnya memang ini tugas pertama saya ya, karena memang sebelumnya saya tidak pernah mengurusi tentang majalah-majalah ini. Jadi dipaksa oleh pemimpin redaksinya ini Pak Bangkit ini untuk saling belajar ya. Di sini saya hanya ingin mempublikasikan bentuk majalah Semprong yang sebenarnya. Tadi kan sudah diperlihatkan Pak Bangkit itu covernya ya. Sekarang saya coba tampilkan bentuk majalah aslinya dari Semprong. Saya share. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Ya. Ini bentuk tampilan majalah Semprong berbentuk flipbook. Ya, untuk saat ini kita memang masih memakai flipbook yang masih istilahnya free dari Google. Nanti mungkin untuk kedepannya kita bisa berbentuk yang berbayar. Ini untuk tampilannya. Nah, jadi kalau istilahkan kita membuka buku, di balik sampulnya itu ada majalah, ada gambar-gambar Bapak Ibu guru. Ini waktu kita perayaan pensi tanggal berapa? 20 Juni. Terus setelah itu ada susunan tim redaksi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bangkit sebelumnya. Nah, terus di sini kita ada daftar isi. Dan untuk rubrik-rubriknya juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bangkit. Di situ ada lentera pendidikan, ada profil siswa berprestasi, artikel ilmiah, artikel berita, lensa IT, portal P5, ekstrakurikuler, Jawapedia, bimbingan konseling, mimbar agama, English Corner, terus ada Khazanah Sastra, anekdot, komik, resensi buku, terus ada asa otak, zodiak, masak-masak, dan toga. Selanjutnya, di halaman selanjutnya itu ini adalah bentuk wawancara dari siswa tentang lentera pendidikan, yaitu mereka bertugas mewawancarai Bapak Kepala SMP Negeri 20 yaitu Bapak R.A. Sukmo Darmono. Di sini berisi tentang profil-profil Pak Sukmo, karirnya, dan harapan-harapannya untuk ke depan. Karena memang Pak Sukmo per 1 Agustus besok sudah purna tugas di SMP Negeri 20. Untuk selanjutnya itu ada profil siswa berprestasi yaitu Ananda Najwa. Sekarang Ananda Najwa itu berada di kelas 9A. Terus berisi artikel ilmiah dari Pak Sukmo yaitu peran guru pada era Merdeka Belajar.
Setelah itu juga ada artikel ilmiah dari Bu Sri Sukensi, yaitu aplikasi alternatif dalam menghadapi era Merdeka Belajar di SMP Negeri 20. Juga ada artikel ilmiah dari Mem Dewi Larasati, beliau guru bahasa Inggris, yaitu Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar. Dan terakhir ada juga artikel ilmiah dari Pak Komarun Nujum. Beliau juga guru IPS plus pembina pramuka di SMP Negeri 20. Jadi judul artikel ilmiahnya itu Adik, Kakak, dan Gudeg. Nah, kita juga melibatkan siswa untuk membuat artikel ilmiah. Di sini Ananda Devinka Putri Asari, yaitu tentang pencemaran dalam lingkungan hidup. Ini Ananda Devinka sekarang kelas 8 di SMP Negeri 20. Setelah itu juga ada Ananda Nesya Rahma Komaria, yaitu pengaruh media sosial terhadap Gen Z. Ini Ananda Nesya sekarang kelas 9. Nah, setelah artikel ini kita ada artikel berita. Nah, di sini kita berisi tentang berita-berita yang ada di SMP Negeri 20. Seperti ini, waktu bulan Januari kemarin kita ada kunjungan Ibu Eri Cahyadi dalam rangka memberi bantuan sosial untuk siswa-siswi SMP Negeri 20. Setelah itu kita ada peringatan Isra Mi'raj. Setelah itu kita ada prestasi PMR, yaitu juara lomba tingkat kota Surabaya. Setelah itu kita ada artikel tentang pensi kemarin. Di bulan Juni kemarin kita mengadakan pensi yaitu Wonderful of Semprong. Ya, di sini berisi penampilan-penampilan siswa-siswi SMP Negeri 20. Dan juga tadi ada lensa IT ini yang menulis kebetulan saya sendiri, yaitu mencadangkan aset digital. Di sini saya terinspirasi oleh kasus tentang jebolnya server Pusat Data Nasional yang kemarin sempat heboh, yang membuat kantor imigrasi kelabakan karena jumlah penumpang kita itu tidak terdata dengan baik. Dan ternyata juga tidak ada data cadangan, sehingga data KIP untuk mahasiswa yang kurang mampu juga hilang semua. Makanya di sini saya membuat artikel pentingnya mencadangkan aset digital. Ya. Cukup yang sederhana saja, mungkin misal foto yang ada di HP kita, atau mungkin data-data pribadi yang ada di HP kita, itu pentingnya kita mencadangkan aset digital kita. Setelah itu ini ada portalnya, ini ada portal P5 dari kelas 7 dan 8. Terus ada kegiatan ekstrakurikuler. Di sini juga ada tadi rubrik Jawapedia yang kebetulan dari pimpinan redaksi kita sendiri, yaitu Pak Bangkit yang menulis, yaitu tata gelare ngilmu ing serat ulang rip. Setelah itu ada bimbingan konseling yang kebetulan ditulis oleh Bu Dewi Rati. Setelah itu ada mimbar agama tadi yang ditulis oleh Bu Fat. Terus ada English Corner yang ditulis oleh Bu Riza Ani. Nah, di sini ada Khazanah Sastra Puisi. Itu ada karya puisi dari Bu Puspa, ada dari siswa yaitu Ananda Anissa. Terus ada Geguritan yang ditulis sendiri oleh Pak Bangkit dan Ananda Naumira. Kita juga ada Khazanah Sastra Cerpen yang ditulis oleh Bu Linda Krisnawati. Terus ada anekdot yang ditulis oleh Pak Bangkit juga. Nah, untuk komik ini dibuat oleh siswa kita yaitu Ananda Roy Safli Ariwijaya. Dan juga kita beri ada resensi buku. Terus ada Asa Otak, pembuat itu teka-teki silang. Ini kemarin yang menulis yaitu Bu Ulfa sendiri.
Terus ada zodiak di bulan Juni. Kita juga ada rubrik masak-masak. Kebetulan kemarin bertepatan dengan Hari Raya Kurban. Ini Bu Nur Ita menulis macam-macam olahan daging kurban. Dan ada rubrik toga yang ditulis oleh Pak Nungki Kurnia Mahendra. Dan ini halaman terakhirnya. Dan ini penutupnya. Mungkin nanti kalau saya beri link buku ini, mungkin tampilannya di HP hanya membuka satu-satu ya, tidak seperti buku yang ada di laptop. Ya. Jadi harapannya kalau memang mau buka link buku ini di HP, di pengaturan Google Chrome-nya bisa di setting situs desktop. Jadi biar kita seolah-olah membuka buku seperti aslinya. Jadi seperti ini tampilan majalah Semprong kita, majalah digital Semprong. Jadi besar harapan kami dari tim ahli, kita butuh atensi dari Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 20 maupun Bapak Ibu guru yang ada di sekolah lain. Harapannya mari kita majukan kegiatan literasi kita. Karena tadi seperti judul majalahnya yaitu literasi kunci sukses menuju prestasi. Besar harapan kita, mari kita tingkatkan budaya literasi kita sendiri, baik dari Bapak Ibu guru maupun dari peserta didik atau siswa-siswi kita semua. Mungkin sekian dari publikasi majalah Semprong. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu yang memang berminat untuk menulis atau mengisi redaksi yang ada di majalah Semprong ini, nanti saya akan share bentuk template-nya di kolom chat. Jadi nanti memang sudah settingan, yaitu misalkan huruf fontnya yaitu berbentuk Comic Sans, ukuran kertasnya B5, nanti berbentuk kolom. Nanti saya akan kirim file Word-nya di kolom chat. Dan sekian dari publikasi tentang majalah Semprong dari saya. Saya kembalikan ke moderator Bu Ulfa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pringgo atas materinya. Selanjutnya materi terakhir dari Bapak Nungki Kurnia Mahendra SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Ulfa. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini karena keterbatasan perangkat, jadi saya memakai Zoom dari atas nama Pringgo Satrio. Di sini Bapak yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Surabaya, Bapak R.A. Sukmodarmono MM, dan Bapak Ibu Guru yang hadir pada webinar kali ini. Mohon izin saya akan menyampaikan terkait dengan rubrik yang ada di majalah Semprong atau majalah SMP Negeri 20. Di sini akan mungkin karena saya sendiri sebagai tim ahli dan juga tim yang ada di dalam studio mungkin butuh tidak bisa bekerja secara mandiri atau mungkin juga butuh bantuan dari panjenengan semuanya karena ini majalah kita bersama. Jadi saya dan juga tim majalah Semprong akan sangat bahagia apabila mungkin banyak partisipasi dari Bapak Ibu jenengan semua. Di sini saya akan mungkin membagi terkait
penanggung jawab setiap rubrik yang ada di majalah SMP Negeri 20 atau majalah Semprong. Untuk rubrik dari Lentera Pendidikan itu nanti akan ditanggung jawab oleh atau di PJ oleh Bapak Bangkit Irmaduddin Bahri karena sebagai pemimpin dari majalah ini. Kemudian rubrik yang kedua di sini ada profil siswa, itu nanti akan di penanggung jawabnya yaitu Bapak Anto sebagai staf dari kesiswaan. Kemudian untuk artikel ilmiah itu nanti penanggung jawabnya atau PJ-nya yaitu Ibu Nur Ita sebagai salah satu staf ahli dari majalah Semprong. Kemudian untuk artikel ilmiah, mohon maaf untuk artikel ilmiah karena ini sifatnya ilmiah, jadi saya itu penanggung jawabnya yaitu Bapak Bangkit juga nanti sebagai juga merangkap sebagai penanggung jawab Lentera Pendidikan. Oke. Kemudian untuk artikel berita nanti artikel ilmiah bisa partisipasi dari Bapak Ibu jenengan semuanya, guys. Seperti tadi ada di sini ada peran guru pada era Merdeka Belajar dari Bapak Sukmo, kemudian aplikasi alternatif dalam menghadapi era Merdeka Belajar di SMP Negeri 20 Surabaya, karya dari Ibu Kensi. Kemudian ada adik kakak dan gudep itu dari Pak Komar, itu membutuhkan peran dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk artikel berita itu kan menyangkut tentang berita-berita terkini terkait yang terjadi di SMP Negeri 20 Surabaya. Itu nanti penanggung jawabnya adalah Ibu Nur Ita. Kemudian untuk rubrik selanjutnya Lensa IT itu nanti ditanggung jawab atau saya beri PJ-nya kepada Bapak Pringgo sebagai ahli dari IT. Kemudian untuk portal B5 itu nanti dipenanggung jawab oleh Ibu Indah sebagai koordinator dari B5 SMP Negeri 20. Kemudian juga untuk rubrik ekstrakurikuler nanti ditanggung jawab oleh Ibu Sulistiawati sebagai koordinator ekstrakurikuler SMP Negeri 20 Surabaya. Kemudian untuk selanjutnya, rubrik selanjutnya yaitu nanti terkait dengan Jawapedia, itu nanti juga akan dikoordinatori atau di PJ oleh Bapak Bangkit dan tim guru bahasa Jawa, karena terkait dengan mata pelajaran juga bahasa Jawa di SMP Negeri 20 Surabaya. Kemudian untuk rubrik bimbingan konseling itu nanti di penanggung jawabnya yaitu dari Ibu Dewi Ratih sebagai koordinator tim bimbingan dan konseling. Kemudian untuk English Corner saya melibatkan juga penanggung jawabnya yaitu Ibu Riza Ani karena sebagai koordinator di bahasa Inggris. Kemudian untuk rubrik selanjutnya yaitu mimbar agama itu nanti dikoordinatori atau dipenanggungjawabkan oleh Ibu Fatihatul sebagai guru agama. Kemudian untuk Khazanah Sastra itu nanti dikoordinatori atau dipenanggungjawab oleh Ibu Linda Krisnawati sebagai guru bahasa Indonesia. Kemudian untuk selanjutnya, rubrik selanjutnya di sini ada anekdot. Itu nanti juga di penanggung jawabnya adalah Pak Pati Linama sebagai supaya lebih berwarna. Kemudian untuk komik sendiri itu nanti akan saya sendiri yang mengkoordinatori. Kalau kemarin itu hasil karya dari
salah satu siswa yaitu Roy Safli yang juga di sini sebagai pimpinan redaksi majalah SMP Negeri 20. Untuk asah otak, rubrik selanjutnya itu asah otak masih tetap saya beri tanggung jawab kepada Ibu Ulfa dan juga zodiak di sini juga Ibu Ulfa. Kemudian masak-masak terkait rubrik masak-masak sebelumnya yaitu Ibu Nur Ita, kemudian nanti juga bisa penanggung jawabnya Ibu Nur Ita juga. Untuk toga nanti penanggung jawabnya juga saya sendiri sebagai tim ahli supaya tidak terlalu banyak nanti penanggung jawabnya. Jadi Bapak Ibu semuanya penanggung jawab di sini yaitu nanti berkoordinasi dengan saya terkait mungkin isian-isian dari rubrik yang ada di majalah Semprong itu sendiri. Gitu. Untuk saya beri tanggung jawab di sini, saya beri tanggung jawab ini supaya nanti lebih mudah dalam berkoordinasi supaya juga majalah Semprong di sini juga akan tetap terus berlanjut di setiap edisi seterusnya. Nah, karena nanti untuk bulan Juli ini kan masih proses dalam penerbitannya. Kemudian yang terakhir untuk teknis pengirimannya nanti, oh ya untuk majalahnya sendiri kemarin Bapak Ibu itu terdiri setiap penerbitan itu kami batasi sampai 70 halaman. Jadi nanti mungkin ketika Bapak Ibu semuanya sudah mengirim, nanti akan kami edit beserta dengan tim ahli di majalah Semprong. Itu nanti diedit sedemikian rupa supaya halamannya itu sesuai dengan edisi sebelumnya. Jadi nanti setiap penerbitan itu nanti selalu dalam 70 halaman. Jadi mohon maaf nanti apabila mungkin ada beberapa karya panjenengan yang mungkin ada pengeditan, tapi nanti lebih jelasnya nanti bisa dikoordinasikan lebih lanjut. Untuk yang terakhir mungkin Bapak Ibu untuk teknis pengirimannya nanti bisa mengirim melalui alamat email majalah semprong@gmail.com. Nanti alamat email ini akan saya kirim di grup supaya lebih mudah dalam mengirimnya. Kemudian bisa juga japri via WhatsApp kepada tim teknis majalah Semprong ini kepada saya sendiri ataupun dengan Pak Pringgo. Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Saya membutuhkan peran serta dari Bapak Ibu SMP Negeri 20 semuanya supaya majalah Semprong ini akan selalu terbit setiap harinya dan terus berlanjut supaya untuk menambah literasi yang seperti yang dikatakan oleh Bapak Bangkit itu tadi. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nungki atas materi yang luar biasa. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan untuk waktunya karena terbatas dibatasi 3 penanya. Dari peserta webinar silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait majalah Semprong dipersilahkan. Mohon maaf Bu Ulfa, nggih. Saya nambahkan sedikit. Monggo Bapak Ibu, di sini sifatnya tidak hanya bertanya, nggih. Boleh mengapresiasi, memberikan masukan, saran, ataupun kritik kepada kami tentunya nanti untuk perbaikan-perbaikan di majalah Semprong di edisi berikutnya, nggih. Monggo Bapak Ibu. Monggo Pak Kus, kula aturi paring wedaran. Semonggo Pak Kus.
Bentar. Oke, selamat pagi setengah sore di kata Joker. Nggih, Kalau Pak kita Gus. keliru ke Joker, saya mengapresiasi banyak ini. Ini cita-cita yang luhur dalam rangka literasi. Saya, cita-cita saya ini belum terwujud dan dilanjutkan ini pakar-pakarnya yang masih muda-muda, yaitu Bapak Bangkit CS. Saya ucapkan terima kasih. Saya tidak bisa berkata apa-apa, hanya mengatakan hebat, 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 hebat. Itu. Yang kedua, saya teringat puisi Dejawa Imron, judulnya Nogosari. Nogosari isinya bukan pisang madu, tapi mayat anak gembala yang berseruding setiap senja. Membuka kulit Nogosari, membukanya jadi dua. Yang satu buat bendera, yang satu buat peta. Itu saya teringat puisi ini tadi telah dikatakan oleh Mas Bangkit, yaitu saya tertarik yaitu macam-macam literasi, yaitu literasi bahasa dan sastra. Dan yang kedua budaya dan wargaan. Ini khususnya guru bahasa Indonesia ini. Dulu sudah saya mulai, terutama kelas 9, itu setiap ujian, itu saya wajibkan membuat resensi buku. Nah, dalam rangka ini, saya juga menghimbau, barangkali resensi buku satu buku wajib diletakkan di perpustakaan dengan catatan asli. Resensi, jadi bisa dipakai untuk buku bacaan di perpustakaan. Satu buku 5 orang. Jadi ini juga nanti bisa dimasukkan majalah semprong. Semprong pakai NG atau semprong pakai NK, terserah. Oke. Yang kedua, resensi buku, resensi puisi, resensi majalah, dan resensi yang lain. Oleh karena itu, pada waktu saya masih di mantan guru semprong, itu saya banyak mengumpulkan buku-buku dari semprong. Kemarin juga saya waktu itu ketemu Bu Dewi, itu Pak Kus, bukunya Lindu Suryadi, pengakuan Parium, itu tak serahkan yang perpus, monggo. Monggo. Mungkin kapan-kapan kalau saya main-main ke SMP Negeri 20, tak cangkingi buku-buku sastra yang mungkin di tempat saya hanya sebagai pajangan, mungkin sebagai bacaan sastra, menyasrakan, menampak ungkapkan, mengembang suburkan sastra di SMP Negeri 20 Surabaya. Sekali berarti sudah itu mati. Jangan sampai terjadi pada majalah semprong. Oke, jalan masih panjang. Esok penuh harapan. Mudah-mudahan tidak berkepanjangan. Kurikulum Merdeka Belajar atau Belajar Merdeka sukses di SMP Negeri 20 Surabaya. Sekian bunga melati di atas peti. Saya akhiri SMS ini, bunyi ini. Matur nuwun Mas Bangkit. Terima kasih. Inggih, Pak Gus. Langsung saja nggih, saya mohon izin Bu Ulfa. Ini saya jadi moderator juga ini. Nggih, karena kebetulan ini perlu kita kenalkan nggih Bapak Ibu semuanya, Pak Kusbandi ini dulunya adalah guru bahasa Indonesia yang ada di SMP Negeri 20 Surabaya. Nah, saya mengagumi beliau ini karena semangatnya dalam dua bidang ya, bahasa dan sastra ini kan memang jadi satu ya Bapak Ibu, perlu diketahui bahasa dan sastra ini jadi satu, dan eh, semangatnya beliau ini masih tetap eh, membara ya, berjiwa muda, saya seperti itu. Nah, terima kasih Pak Gus atas dukungannya, karena hebat. Nah, tadi sesuai dengan jargonnya SMA Negeri 20, kita sering mengatakan SMA 20 hebat ya, ataupun
Semprong Jaya. Nggih. Mudah-mudahan melalui literasi ya harapan-harapan tadi baik dari kita intern maupun dari Bapak Ibu semuanya yang mendukung kita dari jauh ya dari sana yang mungkin tidak setiap hari bertemu nggih Pak Kus nggih. Nah, mungkin berapa kali nanti kita bersilaturahmi bersama ya di SMP Negeri 20 tercinta ya. Saya harapannya seperti itu Pak Gus. Eh, Sastra itu kan eh, media untuk pendidikan. Nggih. Jadi seperti itu berasal dari bahasa Sanskerta. Nggih. Sangat menurut saya sangat baik kalau sastra ini ditumbuhkan sebagai wujud literasi. Nah, itu pandangan saya Pak Gus. Jadi dengan adanya majalah Semprong yang ini kita berusaha untuk mewujudkan kebetulan namanya sehati itu nggih tidak berkomunikasi secara langsung tetapi bisa connect. Bahasa sekarang connect ya. Kok, kok bisa nyambung gitu ya. Nah, ini alhamdulillah harapan panjenengan selaku senior kami di SMN Negeri 20 bisa terlaksana nggih. Harapan kami juga kembali ke panjenengan monggo nggih atensi karya-karya terbaik panjenengan baik karya yang bersifat sastra maupun non sastra ya, yang bersifat ilmiah maupun non ilmiah monggo semuanya bisa diberikan ya, kepada kami supaya nanti bisa mendukung eh, terbitnya majalah Semprong di bulan-bulan berikutnya Pak Gus nggih. Karena terus terang target kami saya kemarin Pak, bisa tak nanti majalah ini terbit 1 bulan sekali? Oh, sangat bisa, saya gitu, Pak Gus. Jadi, Bapak Ibu, awalnya kita rencana masa 1 semester sekali. Nah, ini menurut saya, wah SMP yang besar ya, dengan tenaga STM yang mumpuni, yang sangat tadi dikatakan muda-muda, ya Pak Gus, ya. Nah, berarti pastinya bisa menjadi ini tumpuan, ya, bisa menjadi kaki tangannya ya dari Pak Kus tadi harapan-harapan itu bisa kami terima dan kami wujudkan dalam bentuk majalah sebagai sarana berliterasi di SMA Negeri 20 Surabaya. Oke, beberapa yang disampaikan Pak Kus tadi juga mengenai perpustakaan Pak Kus. Tadi saya singgung sedikit Pak Kus, saya juga berusaha di sini kemarin dapat informasi ada pengajuan melalui BRIN, Badan Riset Indonesia. Di situ juga kita berusaha bagus untuk mendapatkan bantuan berupa buku-buku bacaan yang bersifat ilmiah, ya, penelitian-penelitian. Di situ Pak Kus kami berusaha dan umpama ya, Bapak Ibu semuanya yang merasa yang apa memiliki SMA Negeri 20, tentunya kita bisa membuat sumbangsih yang bermanfaat bagi SMA Negeri 20 seperti yang dicontohkan Pak Kus tadi. Kami tentunya akan sangat berterima kasih Pak Kus karena dari sarana prasarana tidak hanya motivasi tapi sarana dan prasarana dan fasilitas-fasilitas di sini akan semakin lengkap dengan perhatian ataupun atensi-atensi kita nggih, untuk SMP Negeri 20 Surabaya. Nggih. Seperti itu Pak Gus, tanggapan dari saya ini bukan apa memberikan ilmu tetapi saya yang eh, bahkan ini apa ya ngangsu kawruh ya Pak. Jadi nah di sini saya yang apa meminta ilmunya di sini karena yang senior yang sudah memiliki pengalaman yang banyak tentunya di sini pengalaman-pengalaman itu yang sangat berharga gitu. Karena pengalaman itu guru yang terbaik seperti itu yang kami pegang Pak Gus. Jadi harapannya semuanya Bapak Ibu mari kita mensukseskan, mari kita melanjutkan yang langkah-langkah tadi masih jauh gitu, seperti itu nggih. Karena ini edisi pertama, berarti nanti ada edisi kedua, edisi ketiga, dan seterusnya. Oke, terima kasih dari saya seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita bisa silaturahmi lagi Pak Gus dan Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih Pak Bangkit atas pemberian jawaban atau responnya kepada Pak Kus.
Selanjutnya, apakah ada yang bertanya atau memberikan saran dari Bapak Ibu yang ada di webinar ini? Monggo dipersilahkan. Sudah, apa sudah bisa dicukupkan? Mohon maaf Bu Ulfa, mungkin bisa juga testimoni Bapak Ibu nggih. Oh, Nggih, Bu Ulfa nggih testimoni dari beberapa teman kita atau mungkin dari Bapak Ibu jajaran dari Waka ataupun staf. Monggo bisa memberikan testimoninya. Saya lihat di sini masih ada yang bergabung, Bu Dewi Ratih ataupun yang lainnya. Monggo sebagai pembina kami, ya, bisa memberikan testimoninya. Ini perdana, Bu, untuk penerbitan majalah Semprong dan mungkin bisa juga memberikan harapan ke depannya bagaimana sebaiknya ataupun yang bisa kita wujudkan Bu Dewi dalam bidang kesiswaan ataupun yang lainnya secara umum bisa juga memberikan tanggapan. Nggih, halo, suara saya terdengar, mboten? Ampun Bu. ampun, Bu. Nggih, kalau di sini sih saya bukan berniat untuk memberikan saran, tentunya saya sendiri selaku yang juga pertama kali yang mungkin juga ikut menulis di majalah itu dan melihat hasilnya itu tentu apresiasi yang sangat luar biasa sekali karena memang eh, apa ya, majalah sekolah ini tentu sudah lama sekali vakum atau mungkin dulu pernah ada tapi karena adanya pergantian zaman, adanya pandemi COVID tentunya menjadikan seseorang itu mungkin untuk berkarya itu menjadi lebih enggan. Nah, dengan adanya majalah ini memunculkan kembali kemampuan seseorang dalam menulis, kemampuan Bapak Ibu guru dan siswa-siswa itu menjadi media yang sangat apik tentunya. Ada kebanggaan yang dimiliki oleh siswa karena memang siswa itu punya menuangkan ide-ide kreatifnya dalam majalah sekolah. Nah, terima kasih banyak untuk tim yang sudah mewujudkan majalah ini dan semoga ini kita bisa sebarluaskan ke wali murid sehingga wali murid percaya betul bahwa Bapak Ibu guru SMP 20 itu berdedikasi yang sangat tinggi dalam mengayomi siswa-siswinya, putra-putrinya dalam beberapa tahun ke depan sehingga mengantarkan dalam kesuksesan. Itu saja sih Pak Bangkit dari saya. Terima kasih banyak, Nggih. Saya Nggih, kembali ke moderator, monggo. nggih Bu Dewi, nggih. Ini moderator dulu atau? Langsung saja, Pak. Tidak ada apa-apa, Pak. Nggih. Karena santai saja, nggih, Bu. Karena ya ini kan keluarga semuanya, nggih. Kita silaturahmi tadi seperti itu, contohnya dengan Pak Kus tadi, dengan beberapa Bapak Ibu guru ya di luar jam kerja ya ini. Jadi kita silaturahmi santai saja, nggih. Terima kasih Bu Dewi eh, yang panjenengan sampaikan harapan-harapan panjenengan di sini kami terima. Mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkan sebagai aksi nyata ya ataupun praktik baik khususnya dalam bidang literasi maupun majalah sekolah dan harapan ini tentunya eh, ke depannya Bu Dewi mungkin ketika sekolah bisa memanfaatkan
keberadaan dari majalah Semprong ini sebagai wujud publikasi ataupun em, apa ya, berkomunikasi ya, intinya berkomunikasi dengan orang tua ataupun wali murid ataupun masyarakat sebenarnya nggih, ataupun bahkan menurut saya terobosan ini harapan saya ke depannya memang salah satunya ketika kita mau melaksanakan apa ya namanya, seperti pameran atau apapun, ketika kita nanti itu bisa menampilkan secara ini kan sepintas gitu Bapak Ibu. Jadi majalah ini adalah gambaran yang ringkas ataupun sederhana dari apa yang dimiliki di SMP Negeri 20 Surabaya. Kemungkinan atau harapan kami juga Bu Dewi, ketika nanti ini bisa menjadi sarana berkomunikasi, maka eh, ke depannya mungkin ini harapan kami juga bentuk-bentuk yang kita gunakan digital atau apapun seperti ini mungkin bisa dibantu untuk eh, bentuk yang lain seperti bentuk cetaknya atau seperti apa, dan harapannya itu ketika itu disampaikan kepada pihak luar itu menjadi oleh-oleh yang eh, apa namanya ya, eh, bermanfaat ya, oleh yang bermanfaat dan bisa dimanfaatkan ya, bisa menjadi jembatan oleh ini SMP Negeri 20 seperti ini kan gitu, yang hebat ya seperti tadi. Oke, terima kasih Bu Dewi. Monggo Bu Ulfa. Terima kasih Pak Bangke dan Bu Dewi atas responnya. Selanjutnya, apakah bisa dicukupkan atau lanjut pertanyaan, ya Pak? Mohon maaf, masih ada azan. Ah, inilah akhir dari seminar atau webinar pada siang hari ini yang bertema makna Pancasila dalam kehidupan bernegara. Mari kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dalam berucap. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, guru semua yang hadir, peserta webinar semua yang hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ulfa mungkin bisa diinstruksikan untuk foto bersama, menyalakan kameranya. Oh iya, monggo Bapak Ibu guru ataupun peserta webinar silakan dinyalakan semua kameranya. Pak Pringgo minta tolong dibantu untuk tangkap layar guys, screenshot. Sudah. Sudah Pak Pring. Monggo Pak Pringgo boleh berikan arahan Pak Pringgo. Ya, Bapak Ibu, kita ambil gambar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada sore hari ini. Terima kasih Pak Kus. Semoga sehat selalu. Oke. Terima
Terima kasih Bapak Ibu, monggo bisa melanjutkan aktivitasnya pada sore hari ini. Matur nuwun, Mudah-mudahan matur kita nuwun. semuanya diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Pak Bangkit. wabarakatuh. Matur nuwun Pak Bangkit. Terima kasih Nggih, Pak Ibu, Wali. sama-sama, monggo Ibu. Ibu.